Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Dahlia dengan NIM R0112311116 dari kelas B, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular itu adalah alat transportasi tubuh yang terdiri dari darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Nah, komponen dari sistem kardiovaskular itu ada darah, jantung atau kardio, dan juga pembuluh darah. Nah, darah itu terdiri atas 3 jenis elemen selular khusus, yaitu yang pertama eritrosit atau sel darah merah yang berperan dalam pengangkutan oksigen dalam darah. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih yang berperan dalam sistem pertahanan imunitas tubuh. Dan yang ketiga ada trombosit atau keping darah yang berperan dalam proses hemostatis yang kemudian akan tergabung dengan plasma dalam suspensi cairan. Kemudian selanjutnya itu ada jantung atau kardio. Nah, jantung itu adalah otot berongga berotot yang terdiri atas 4 ruang dan berukuran sebesar kepalan tangan. Nah, jantung itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama menghasilkan tekanan darah, yang kedua memompa darah secara sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik, dan yang ketiga mengatur suplai darah. Kemudian jantung itu terletak pada media sternum toraks atau dada dan di antara kedua paru-paru. Kemudian jantung memiliki lapisan yang mengitarinya yang disebut perikardium. Nah, lapisan itu terdiri atas 2, yakni perikardium parietal dan perikardium visceral. Nah, di dalam lapisan tersebut terdapat cairan yang berfungsi untuk mencegah gesekan antara lapisan-lapisan perikardium setiap kali jantung berdenyut. Nah, jantung juga memiliki 3 dinding, yakni 3 dinding yang menepisi jantung, yakni lapisan paling terluar itu namanya epikardium, lapisan tengah namanya miokardium, dan lapisan paling dalam disebut endokardium. Nah, selanjutnya itu adalah anatomi dari jantung atau kardio. Nah, jantung itu mempunyai 4 ruang, yakni 2 ruang atrium baik dekstra maupun sinistra, kemudian 2 ruang ventrikel baik dekstra maupun sinistra. Nah, yang pertama itu adalah atrium dekstra. Nah, atrium dekstra ini berfungsi sebagai penampungan darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Yang kedua ada atrium sinistra. Nah, atrium sinistra ini berfungsi untuk pengambilan darah atau penerimaan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan yang ketiga ada ventricle dextra yang berfungsi memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang keempat ada ventricle sinistra yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jantung itu juga mempunyai 4 buah katup yang berfungsi untuk menghubungkan antara ruang atrium dengan ruang ventrikel. Nah, yang pertama itu ada katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis itu terletak di antara atrium dekstra dengan ventrikel sinistra. Kemudian yang kedua ada katup pulmonalis yang terletak antara ventrikel dekstra dengan arteri pulmonalis. Kemudian yang ketiga ada katup bicuspidalis atau katup mitral yang terletak antara atrium sinistra dengan ventrikel sinistra. Kemudian yang keempat ada katup aorta atau aortik yang terletak antara ventrikel sinistra dan aorta.
Selanjutnya, adapun mekanisme kerja jantung saat memompa darah. Nah, saat memompa darah itu, jantung mengalami dua sirkulasi, yakni sirkulasi pulmonal, darah dipompa ke jantung, dan juga sirkulasi sistemik, darah dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pertama itu, darah kaya akan karbon dioksida dipompa masuk ke dalam jantung, tepatnya pada atrium dextra melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, darah yang berada di atrium dextra akan menuju ke ventricle sinistra melalui katup tricuspidalis. Nah, darah yang berada pada ventricle sinistra, ventricle dextra akan dipompa ke arteri pulmonalis melalui katup pulmonalis. Nah, darah yang berada di arteri pulmonalis ini akan dipompa lagi ke paru-paru untuk dilakukan pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, kemudian selanjutnya itu darah kaya oksigen tadi masuk lagi ke jantung, tepatnya pada atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Nah, dari atrium sinistra ini darah akan dipompa lagi menuju ke ventricle sinistra melalui katup bicuspidalis atau katup mitral. Nah, selanjutnya darah yang berada pada ventricle sinistra ini akan dipompa lagi ke aorta melalui katup aorta atau katup aortik. Nah, darah yang berada pada aorta ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sistem konduksi atau listrik jantung. Nah, sistem konduksi atau listrik jantung itu berfungsi untuk mengatur kecepatan dan irama detak jantung. Setiap kali jantung berdenyut, maka impuls akan merambat dari jantung atas ke jantung bawah. Nah, pada saat impuls itu berjalan, maka jantung akan berkontraksi, kemudian akan memompa darah. Adapun proses impuls normal yang berasal yang berada pada jantung. Jadi yang pertama itu impuls berasal dari S anode, kemudian akan merambat ke atrium dextra maupun atrium sinistra. Nah, setelah dari atrium dextra dan atrium sinistra, maka darah akan impuls akan merambat ke AV node. Nah, di AV node ini terjadi delay potensial aksi yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengisian ventrikel berjalan dengan sempurna. Kemudian dari AV node, impuls akan menuju ke bundle of His. Nah, dari bundle of His akan merambat lagi ke bundle branch, baik left, kiri maupun right atau kanan. Nah, dari bundle branch tadi, impuls akan merambat ke seluruh miokardium melalui fiber Purkinje atau serabut Purkinje. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskular. Sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.